Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Noval, kami Masai. Aku Tik. Oke teman-teman, kali ini kita lagi di farmnya Master Ikan ya. Master Ikan ya. Ini tempatnya? Ini tuh di Sarinah ya. Tempat pastinya di mana sih? Ya, ini di Jakarta Pusat ya, di daerah Kebon Kacang 29 nomor 10 pastinya di situ. Sebelah Red Doors. Ya, sebelah Resto Indonesia gitu. Ya, 5 menit jalan kaki dari Bundaran HI lah. Ya. Nama farmnya apa nih? Breed Life Fish Farm. Breed Life Fish Farm ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau share mengenai ikan yang umum tapi keren ya. Orang-orang pasti suka karena dari segi warnanya juga mantap dan dia itu homeschooling. Oh iya. Homeschooling. Atau bergerombol. Nah ya itu kok jadi homeschooling ya. Bagus kalau dia kan misalkan satu akuarium banyak banget ya, ada 10 atau 20 ekor. Nah kali ini kita mau ngebahas mengenai ikan Denison ya. Atau lebih tepatnya nama panjangnya apa sih? Pontius denisoni. Pontius denisoni. Oke. Ikan asli dari India. Oh dari India? Dari India. Ini ya termasuk market ikan hias terbesar di dunia itu peminatnya denisoni. Untuk ikan hias. Ya, kita juga pernah dapat orderan besar banget, itu hampir 100.000 ekor per minggu. Cuman kita belum bisa 100.000? Sumpah? Per minggu, per minggu gitu. Oh per minggu? Makanya ini komoditi utama di sini lah di farm kita gitu. Jadi ada ikan-ikan yang mahal, tapi kita lebih utamanya ke ikan-ikan ini sebenarnya yang ya harganya sih memang nggak terlalu mahal ya, masuk ke eksportir juga gitu. Cuman permintaannya kita udah skala pabrik. Wih mantap. Makanya kita udah sekitar 5 bulan tidak mengeluarkan produk sama sekali si Denison ini. Karena memang benar-benar kita mau memperkuat dulu si indukan buat kedepannya. Karena ya susah banget nyari betina gitu. Oh. Ya, karena Dan juga nanti kedepannya kan kalau ada seminggu sekali 100.000 ekor kan bisa ya. Jadi udah enjoy enak ya. Udah siap gitu ketika orang lain atau perusahaan minta Om Agung 100.000 ekor. Oke, bisa 1 juta ekor. ya Nyari betina Denisoni emang susah, apalagi kita kan cowok ya. Ngerasain nyari cewek itu susah ya. Betina Denisoni. Teman-teman ada yang curhat nih sebenarnya. Kalau yang lagi jomblo cewek-cewek boleh. Oke, sebelah sini kan Agung ya, master dari semua ikan hias. Master ya. Nah, kalau sebelah kiri saya siapa nih? Boleh kenalin dulu dong? Iya, perkenalkan nama saya Jody Darmawan, biasa dipanggil Jody atau kalau ada butuhnya aja ya. Kok galau gini ya? Jojo dipanggilnya ya? Boleh? Jody aja. Jody aja. Jody aja. Oke, ikan Denasoni ini Agung, kalau misalkan cara budidayanya gimana sih? Ya, cara budidayanya ini memang seperti ikan-ikan suntik pada umumnya. Memang dia tidak bisa kawin alami, bisa sih sebenarnya, cuman nggak akan mungkin sebanyak hasil suntikan gitu. Oh jadi ikannya memang harus disuntik ini tuh? Harus karena ini tipikal ikan suntik itu ada 2. Ya. Ada yang disuntik aja terus kawinnya alami, cuman butuh rangsangan gitu ya, telur-telur dan lain-lain. Tapi kalau Denisoni itu buatan semua, suntik dan buatan gitu. Kan ada buatan tuh, ada semi buatan, ada buatan. Jadi nah, ini Denisoni buatan stripping banget, ya? Ya stripping. Jadi kalaupun dialami kan susah banget. Kecuali di Ada alam pun juga ya. pernah keluar telur juga sedikit gitu. Ya. Ya. Nggak sampai ratusan ribu ekor ya. Nanti perusahaan nggak minta seminggu sekali lagi. Kalau untuk menentukan jantan betinanya gimana, susah nggak? Jantan betina memang nggak bisa nggak bisa di apa ya, venting Dilihat gitu. langsung gitu. Venting tuh apa ya, bahasa lokalitinya tuh maksudnya dilihat analnya gitu. Ya, Ditilik-tilik beda nggak kiri kanan gitu. Ternyata nggak bisa guys gitu. Oh nggak bisa? Bisa. Jadi dia memang harus disuntik dulu, baru bisa menentukan jantan betina. Itu juga suntikan pertama tidak akurat 100% jantan betina terpisah gitu. Jadi harus beberapa kali suntik. Ya beberapa kali. Jadi siklusnya gini, pertama 70% kita tahu mana jantan, mana betina. Tapi akurat jantan masih keluar sperma gitu. Nah cuman ada juga beyantan yang belum keluar sperma nyempil di betina, makanya 70% akurat. Nah nanti naik lagi jadi 89% akurat. Pasti ada penyuntikan kedua, pasti ada yang keluar sperma dari betina. Ada berapa kasus siklus gitu. jadinya baru. Ya, jadi udah 3 kali nyuntik, baru benar-benar 99% akurat. Ya. Ya, jadi memang nggak bisa
instan Denisoni, nggak kayak ikan lain. Nggak Perlu kayak beberapa mie. kali penyortiran berarti ya. Ya betul. Ya. Berkorban dulu ya selama berapa bulan tuh? Berkorban waktu. Kalau Denisoni itu benar-benar harus sabar. Kalau kata orang Sunda mah sabareuna. Setahun kali ya ada ya? Ya, ada setahun sih enggak lah, paling ya 4 bulan lah. 4 bulanan ya. Bulan. Oke. Kalau Denisoni ini kan untuk banyak untuk makannya ekspor ya. Ya pangsa pasarnya Pangsa ekspor. yang tertinggi di ekspor ya. Ya. Kalau di lokal gimana itu, Bung? Ya kalau di lokal sih sebenarnya ada aja, cuman rata-rata kan kalau lokal mah biasanya jualnya agak gede, 7 cm up. Oh, yang Tigain. udah warna ya mungkin ya. Yang udah warna dan rata-rata juga kayak pam-pam kayak kami pasti ngeluarin besar tapi hanya jantanan saja gitu. Oh, yang dibuang ya. Ya karena kita kan jantan itu bisa membuahi 10 betina 1 jantan tuh bisa. Oh, dari sperma itu Ya bisa bisa sampai 10 betina masih kuat. Oh. Jadi sperma Jadi nggak perlu banyak jantan berarti ya, Bung, ya? makanya Dikeluarin. banyak dikeluarin. Oh, gitu ya. Terus kalau untuk Denisonis perawatannya khusus gak atau sama aja dengan ikan hias yang lain? Dibilang khusus sih enggak, dibilang enggak khusus juga iya gitu ya. Iya, gimana ya? Gimana ya? Iya. Jadi kalau pengalaman Bung Jordi gimana nih Bung? Kalau saya sih ya pengalamannya, yang pertama kan yang paling utama kalau ngurus ikan yang ngurus air itu yang standarnya ya. Kalau untuk ikan hias Denisoni ini memang karena apa ya, mirip kayak ikan tawes dan ikan emas, cenderung ya dia suka, yang pertama suka arus, suka oksigen yang tinggi, sama memang dari segi suhu yang penting stabil, entah itu mau dingin atau panas. Di mana dia dibesarkan, nah kita sesuaikan dengan kebiasaan dia. Oh, jadi Iya. nggak kacang nggak lupa kulitnya ya? Ya, gitu. iya. Kalau tadi ada parameter khusus nggak untuk ikan Denisoni itu? Iya. Parameter khususnya contoh ini kayak misalkan siklit, wah terkenal siklit Afrika terkenal dengan pH yang tinggi atau apa. Nah, sedangkan kalau Denisoni sih ya, kalau dibilang wah spesialnya apa, bingung gitu ya dijelasinnya. Spesialnya nggak ada, cuman Karena nggak memang ada spesial memang. ya, Cuman memang standar. ringkihnya di gampang stres gitu. Dia gampang stres. Stresnya diakibatkan dari apa ya? Banyak faktor kayak kita jalannya rusuh kayak gini. Rusuh, gitu. nah. Itu sih Nah, Denisoni itu juga tuh suka. pada kaget kan tuh, pada kesana. Oh, gitu ngaruh ya? Iya. Oh, ngaruh. Nah, Ya, jadi Terus kalau Atta Halilintar prank ngaruh juga? nah Ya, makanya kan jangan ngeprank. Ini konten kesini boleh, tapi jangan ngeprank. Ya. Banyak Denisoni. jadi di sini itu rata-rata Denisoni itu dipegangnya sama Joni aja, nggak sama yang lain karena aluran makan dan lain-lain itu harus seragam gitu. Iya ya. Jadi orang lain ngurus yang lain gitu di sini. Spesialis dia. Jadi spesialis Joni gitu. Jadi job desk masing-masing udah ditentukan ya. Ya karena ini aluran tangan juga mempengaruhi, kayak kita ngasih makan kan kayak gini aja takut. Ini pindah sini takut juga gitu. Jadi kan kalau Joni kan biasa gerak-geriknya tuh pasti udah hafal sih ikannya gitu. Oh ngaruh gitu? Ngaruh. Soalnya kalau asal ngasih makan bisa berubah gitu. Suka nubruk. Bisa nandain orang juga emang ikannya. Kalau kayak Denisoni Enggak sih, jadi Enggak. ke arah ritme kerja. Oh, ritme kerjanya. Nah. Kayak ngasih makan tadi Ya. ya. Terus kayak ganti Karakter air. orang mungkin ya, karakter orang. Dan kalau kayak Ahmad Kaks yang kayak rambutnya pentol ini Biksu. apa namanya? Ya, kayak biksu gitu ya. Itu rusuh kan. Jadi nggak bisa lah pegang Denisoni, nggak bisa gitu. Oh, Rajin, harus tapi- yang kalem lah ya, Ya, dan kalau- teliti gitu. Soalnya rentan stres banget dari kita langkah, terlalu nggak geter juga kaget. Oh, gitu. Berarti kalau Jordi ngasih makannya terbang gitu. Iya, ada udah. Pantomim. Ini aja kita coba ya nih ya, satu nih. Tuh, Oh, iya, langsung ya. Itunya banget gitu, makanya harus pelan-pelan banget. Iya, iya, iya. Beda tangan ya. Beda tangan, ya. Beda penanganan. Ya, dan terutama air jangan pernah nguras langsung semua. Di sini biasanya berapa persen? Setiap hari hanya seperempat. Oh, tiap hari ini ya. Mantap. Nah, tadi kan kasih makannya memang harus pakai perasaan lah ya. Nah, pakan utamanya apa sih? Makan utamanya sih kalau ini pakai cacing sutra gitu. Oh, casut semuanya casut ya? Kan di depan banyak casut. Nah, itu buat ini. Oh. Ada pakan selingannya kayak McDonald gitu atau roti? Warteg biasanya. Tenang sama ayam bakar. Atau apa kayak kayak kutu air atau yang selainnya nggak ada? Kalau kutu air sih kita kan nggak punya kutu air di sini, punyanya Artemia. Mungkin sisa-sisa Artemia yang nggak kemakan ya kadang dikasih. Gitu. Kasih aja ya. Tapi kadang Buat anak mungkin ya. enggak sih buat induk juga gitu. Oh, induk juga ya. Daripada hambur gitu. Oh, iya. Sisa.
Kan karena Artemia juga dilama-lamain pasti mati kan. Betul. Makanya daripada sisa Expired gitu ya. Kalau di sini suka dukanya gimana sih kalian itu? suka duka tuh Selama farmnya itu, di awal banget karena kita indukannya bener-bener belinya dari nol, jadi ada yang bilang ini unsek, padahal pas sudah disexing hampir 99% jantan, 1% betina. maksudnya kalau di Denisoni unsek atau apa tuh gimana Jadi pengertian? saya beli dari orang, ya orang itu bilang unsek gitu. Jadi pernah belum dikenali ya di-sexing gitu. kelaminnya Oh, seksi. unsek tuh belum ada flexing gitu. Nah dari situ ya saya juga cukup terpukul ya, beli mahal-mahal tapi banyaknya jantan. Ternyata dia niatnya kan buat ngebuang jantan Iya. gitu. Cuman embel-embelnya unsex gitu. Makanya sangat mahal Denisoni, apalagi yang udah 15 cm itu betina gitu ya. Betina itu sangat mahal gitu. Bahkan ada yang ngejual 175.000 dan kami itu beli gitu. Waduh. Kan saya juga megang ini nih, di farmnya aja jangan baru ada datang Denisoni. Denisoni, oh Ya, iya, itu nama komoditi lagi itu Pak. Wow. Ya. Semakin banyak ya. Buat teman-teman yang belum tahu Ajajang, boleh cek di video Cilengkrang. Terus gini kan kalau kita nganakin ini kebetulan ada yang warnanya beda ini ya. Ya itu Golden Denisoni. Kenapa bisa keluar gitu, Bang? Sebenarnya sih dulu pada dasarnya gini ya kan, karena kalau golden sama golden itu sedikit biasanya anaknya. Iya. Nah mungkin dari beberapa peternak di atas si golden tuh dikawinin sama yang biasa. Oh, berarti udah bawa Ya darah. kadang ada yang udah gede, masih belum berwarna gitu ya, tiba-tiba mutasi gede itu udah udah umum lah gitu si Denisoni Golden tuh. Tapi kalau di sini kita memang Denisoni Golden sama Denisoni Golden. Tapi kadang juga ada yang mutasi pas gede gitu. Pas gedenya mutasi. Ya, jadi ya harga sih jauh sih. Jauhnya dunia akhirat tuh. Nah, keluar yang aneh lagi Gung, selain yang golden itu. Ya golden juga ada sampahnya, jadi maaf kata bukan sampah gitu. Jadi kurang terpakai buat ke dunia Pasar kerja saya gitu, pasar kerja saya karena ada yang matanya kayak kelereng gitu, hitam full. Oh, full, jadi nggak ada Nggak retinanya. ada retina. Nah kalau ini kan ada retina semua, ya kita masih bisa kerja itu. Kalau misalnya yang udah mata kelereng itu susah. Dan rata-rata mata kelereng itu warnanya putih, Denisoni bukan golden. Putih polos. Putih polos. Tapi unik juga ya. Tapi nggak kepake. Ya? Menurut saya sih unik, tapi kalau menurut yang lain-lain itu suatu kecacatan sebenarnya. Jadi tidak terlalu ya bisa dikerja gitu. Cuman kalau masuk lokal bisa, pasar lokal ya. Penghobis biasanya. Ya Yang hobi biasanya yang unik-unik, suka aneh-aneh. aneh-aneh. Iya, iya. Nah gitu sih, jadi Denisoni Golden itu sebenarnya memang pada dasarnya itu anomali dari penyimpangan genetik. Kayak albinonya mungkin ya? Ada Kalau- albino emang kalau yang gini? Saya pernah nemu albino kuning semua, matanya juga merah. Cuman kalau yang kita yang golden bukan albino karena matanya hitam. Jadi disebut golden itu bawa genetik albino Ya. mungkin ya, tapi mata Mata ini hitam. hitam. Nah, terutama Denisoni Golden itu baru bisa dibilang golden tuh ukuran 5-6 cm. Kalau 4 cm dia udah mutasi putih, tapi kadang digedein balik lagi ke normal bisa. Hah? Bisa balik lagi? Bisa balik lagi. Kok gitu ya? Ya, jadi dari golden bersih, putih bersih, tiba-tiba Ya. ada bercak. Jadi belantong gitu. Belantong tuh apa ya? Perpaduan Belantong. warna. Perpaduan warna antara golden bukan, normal bukan gitu. Ini contohnya tuh ada. Ini belantong. Nah, itu Oh, tuh ada. iya. tuh. Bontol-bontol gitu ya, Ya, kayak Tuh, sebenarnya kita nggak kepake tuh yang kayak gitu. enggak ya, tapi unik. Ya, jadi di sini juga jantan juga kita udah nyortir yang mana spermanya yang bagus, banyak keluar sperma gitu. Ya kita udah nyortir juga di Jantan-jantan kali tangguh ini. Tangguh ya. Udah tangguh. Oh, ngomong-ngomong di sini ada berapa ekor indukan untuk yang siap untuk di breeding di sini? Sekitar 700-an kalau di data. Ada 700 ekor. Ya, Wow. termasuk jantan dan Wah. betina. Itu untuk 700 kita harus perlu berapa akuarium untuk pembesaran dan anak? Kita itu di sini meter 20 itu isi 25. Satu indukan itu ya. Ya, kalau betina isi 20, jantan isi 25. Itu Bayangin indukan. aja 700 ya. 700 berarti butuh berapa Nah, buah soalnya akuarium? kita di sini memang dituntut juga buat bikin induk sendiri karena nanti juga
buat breeding beda lagi tempatnya. Kita ada nyiapin juga 1.000 rak juga nyiapin, jadi 3.000 akuarium nanti nyiapin. Wow. Ribu akuarium guys. Ya, gitu. Dan sekarang kita calon induk udah ada 8.000-an. Wow. Itu uang semua itu. Amin, amin. Amin. Nah, kalau untuk proses breedingnya Denisoni kan tadi harus disuntik ya. Nah, kalau untuk perawatan setelah disuntik nih kan, udah mulai ratusan ribu ekor kan dia tuh bertelur. Nah, setelah telurnya menetas itu berapa hari sih? Proses dari telur sampai dia tuh siap jual gitu. Oh ya, jadi dari telur itu penetasan itu tergantung wilayah ya, karena berpengaruh sama suhu. Oh, ngaruh juga ya. Nah, kalau di sini di farm 24 jam karena panas. Oh, 24 jam kita udah tekan tuh. Udah keluar ekor, cuman ya masih belum berdiri lah, masih gitu-gitu dasar. Nah, kalau di Bandung itu 2 sampai 3 hari. Lebih lama mungkin dingin. Mungkin Ya. kalau di heater bisa lebih cepat mungkin. Oh, iya. Nah, cuman yang udah gitu kan, karena saya juga di Bandung ada Denisoni, di Jakarta juga megang Denisoni gitu. Jadi ngelihat interval waktu yang berbeda gitu. Kalau pembesaran biasanya setelah menetas kan udah makan apa namanya? Artemia mungkin ya? Ya. Di pembesarannya di akuarium atau Di akuarium, bak- kita penetasan di akuarium kecil. Oh, di akuarium. Nggak terlalu besar akuariumnya supaya Denisoninya Gampang makan. Ada kapasitasnya nggak maksimal untuk Belum, kalau kecil belum ada kapasitas, cuman dijaga banget airnya. Nanti kalau misalnya udah agak kelihatan barnya kan dia nanti kita lihat yang kecil gitu ya, ada Ya, boleh. barnya itu bisa disortir, jadi nanti dipecah satu akuarium isi berapa gitu. Oh, dari situ ya mungkin mulai Dari penyortiran. situ, yang ribetnya tuh dari start itu sebenarnya, bukan dari start interval pas dia kecil tuh bukan itu. Jadi ribetnya Denisoni itu ketika sudah disortir. nah, loh. Bukan karena jumlah juga, jadi dari tingkat stres, perbedaan akuarium dia biasanya biasanya kita kan ngasih kecil, tiba-tiba di tempat besar, kepadatan rendah, dan mungkin tingkat stresnya juga kan Wah, banyak. banyak faktornya ternyata ya. Dibilang sih ini kan gampang karena harganya murah sih, nggak juga sebenarnya. Ini tuh sebenarnya lebih ke arah penyuntikan yang expert menurut saya, karena Denisoni itu salah sedikit ngebius aja bisa mati. Salah nyuntik mati. Sekali jatuh mati. Jatuh, Ya, mati. Iya gitu. Jadi Lumayan nih. kompleks sebenarnya. Rentannya ya. Cuman harganya murah, saya juga nggak kurang paham kenapa. Kenapa Mungkin bisa murah karena ya? karena memang udah kapasitas perikanan yang industrial itu ya, memang ikannya nggak terlalu mahal tapi permintaannya jutaan ekor gitu. Banyak banget yang pengen ya, karena Negara apa yang biasanya Cina, pakai itu? Cina. Cina ya Cina, makanya. Cina makan banyak. banyak banget. Nah, dari larva sampai tadi kan makanan Artemia ya, sampai paling 1 atau 2 minggu ya pasti ya. Terus untuk pembesarannya lebih cepat pakai apa? Tetap sih kalau udah masuk cacing sutra. Cacing sutra ya. Udah kayak hamburger gitulah makanan pokoknya. Memang udah pokoknya kayak orang Indonesia, tanpa nasi nggak akan kenyang. Asli. Yo, brother. Indomie aja kan karbohidrat, tambah nasi baru kenyang kan. Padahal karbo itu Sama aja. Baru makan ya kalau pakai nasi ya. sama lah Denisoni juga, kalau misalnya nggak cacing nggak afdol. Kayak bubur makan nasi ya. Ya, Terus ukuran siap jual yang remaja itu berapa senti? ya kalau siap jual buat pangsa pasar yang ekspor gitu ya, itu sein 1 inch ya. 2,5 cm. Ya, ukuran. 5 senti. Itu umur sebulan lah udah bisa panen. Cepet ya berarti ya. Terhitung Tergantung ini lagi tempat. tempat lagi. Ya mungkin kayak di tempatnya Ajajang mungkin bisa sebulan 2 minggu, karena kan daerah dataran tinggi. Dingin, jadi suhu lagi. Cuman mungkin kalau penetasan dan matangnya si telur mungkin lebih banyak di sana. Oh, ngaruh juga ya. Karena ini kan gini, ikan dari India, bentuknya juga kan streamline nih. Iya, Streamline iya. itu apa ya? Torpedo, Pemecah, torpedo. pemecah Ya. arus. Ya, berarti kan secara nggak langsung dia mungkin di sungai. Iya, iya, Ya, iya. tahu sendiri sungai Habitat aslinya. ada yang panas nggak sih? Sungai kan dingin semua gitu. Iya, iya. Kecuali kalau danau kan airnya diem gitu. Ya. Nah, itu biasanya suhu lebih hangat gitu. Tapi kalau sungai, ya tahu sendiri lah dingin gitu. Tapi di sini nggak pakai arus ya, lu nggak apa-apa ya. Dia Ya, masih karena bisa sudah nyaman. terbiasa. Tapi kalau kita ngambil impor beda lagi. Oh. Adaptasi lagi. adaptasinya. Berarti harus kita kasih arus mungkin ya. Harus itu. Harus banget kalau buat yang impor, karena kita apa ya namanya tuh kalau di ilmu perikanan tuh apa ya, contoh kita menyerupai alamnya gitu. Habituasi. Jadi habituasinya seperti apa gitu. Nah, kita ikut dulu tuh ke sana kayak pH-nya gimana gitu kan. Ya di sini juga kita ada RO. Cuman pernah juga saya masukin Denisoni asli dari India cuma beberapa gitu ya, Ya. mati juga. Susah gitu. Sekarang kita beli dari sesama orang Indo aja mati loh gitu. Apalagi dari luar ya. Apalagi dari luar gitu. Iya ya.
ya. Air harus disamakan nih semuanya ya, semua perlakuan. Jadi aspeknya tuh nggak sesimpel itu gitu. Sangat. Kalau untuk saat ini di farmnya Agung nih ya, udah berapa ribu ekor satu bulannya? Kan udah lama juga kan? Pernah Kalau kemarin sih sempat penjualan itu dari yang pemesanan dan lain-lain ya kita bisa 9.000 lah sebulan. Wih, mantap, Kalau ini brother. udah 4 bulan kita 4 sampai 5 bulan kita benar-benar di-keep semua. Semua nggak ada buat indukan itu tadi ya. ya kecuali eksportirnya maksa. Ada yang kecuali ya. Gitu. Ya ada. Beda ya itu ya. Kecuali hari Senin harga tinggi, ambil. Kalau harga tinggi enggak, cuman biasanya diancam yang lain gitu. Oh, Tahu lah. skip aja deh. Enggak semua dikasih gitu. Oh, iya. Jaga. Jadi di keep soalnya mau dijadikan indukan lagi ya. Ya, ini Denizoni itu udah dari tahun 2004 ya sampai sekarang animonya Mantap. masih kencang banget. Kira-kira tadi kan ditargetin 100.000 ekor ya per minggu ya. Itu kira-kira harus berapa ratus indukan tuh, Bung? Ya, minimal 10.000 betina kalau mau 10.000. kerja. Soalnya kan kita ke berlangsungannya gitu sustainable-nya tuh. Dari minggu pertama, minggu kedua, tiga, keempat itu apakah kita sanggup nyuplai terus gitu. Harus continue kan ya. Kalau Dengan ekspor ya. sedangkan kan penyuntikan Denizoni kita suntik semua dan nggak tentu semuanya juga keluar telur gitu. Iya. Masalahnya. Itu masalahnya itu. Ya. Dan Denizoni itu dari penyuntikan pertama hingga penyuntikan keempat itu interval dia matang telurnya beda. Jadi pertama pasti dikit banget. Cerit gitu, ngecrot-cekrot gitu. Nah, Kan masih pemula ya, masih belajar. Masih belajar. telur tuh bisa dihitung. Tapi kedua, ketiga, keempat itu interval kurvanya pasti naik. Emang berapa ratus? Kemarin itu terakhir 300-an ada. Satu indukan? Satu indukan. Gokil. Itu dari teman-teman. yang hidup, soalnya dari itu juga beberapa ada busuk juga sih telur. Oh iya. Jadi iya. SR-nya tuh survival rate-nya itu sangat rendah sih. Rendah. Dari 300 penetasan ekor berapa? ataupun- Apa? Dari 300 ekor berapa berarti yang tasnya? Itu netasnya segitu. Oh, netasnya Iya, segituan. Kalau telur lebih dari Oh, itu. turun lebih dari itu berarti. Ya kemarin tuh berapa betina ya? 3 atau 4 biji gitu ya, anakannya tuh 1.200-an. Empat betina. Ya harusnya bisa lebih. Ya anggap satunya 500 bisa 2.000 gitu. Ya Banyak cuman faktor itu ya mungkin ya. Jadi SR-nya itu 70% lah. Kalau ikan-ikan lain kan ya SR-nya itu bisa mendekati hampir 100% gitu, survival rate-nya gitu ya. Kalau di Denizoni itu susah. Terus kalian pasarnya tuh kemana aja selain ke eksportir atau ada teman lagi yang saling berbagi gitu atau gimana? Enggak sih kita karena di sini di bawah eksportir langsung by name gitu. Oh langsung? Mantap. 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 Di sensor nama ekspornya. Enggak, kan ya nanti saya sensor ya. Terus kalau penghasilan sebulannya berarti berapa dong? Ratusan juta dong? Kan sekarang bisa sampai ratusan ribu kan satu kali anakan Kita berarti. di sini baru penjualannya hanya koridoras. Oh baru koridor saja. Kita juga hanya nutup operasional kan ini pembaru Oh iya baru ini ya Pak ya. Baru berapa lama berarti? 6 bulan. Oh baru 6 bulan ya. Tapi udah banyak gini luar Habis biasa. bulan ini 6 bulan. Habis bulan ini. Oh habis bulan 6 bulan. Ya, cuman kita baru ada penjualan dari koridoras. Ya itu cuma bisa nutupin operasional. Ya awal-awal juga kita ada perdagangan jadi seni juga, cuman lama-kelamaan karena susahnya dapat induk loh. Jadi ya udahlah kita puasa dulu setahun gitu. Baik lagi ke indukan ya, semua juga indukan susah banget. Apalagi nyari yang apa tadi ansek ya, wah susah banget. Dan lagian juga sekarang betina ya. Betina itu nggak semuanya bawa telurnya bagus. Jadi kita nyortir lah. gitu. Tetap sortiran juga ya ternyata ya. Jadi ada betina yang bisa misalnya ngisi telurnya bisa 3, yang satu ngisi telurnya cuma 1. Nah itu yang satu nggak akan kepake. Atau tidak kita itu treatment dulu. Setidak-tidaknya kita treatment dulu apakah dia fekunditas bisa ditinggikan. Fekunditas itu jumlah telur yang ada di gonatnya gitu. Nah, apakah bisa ditinggikan? Kalau misalnya nggak bisa ditinggikan ya terpaksa dia bukan kita nggak ngelepas tuh maksudnya kita nggak ngelepas ke pasaran tapi jadi apa ya pasukan terakhir gitu. Bukan pasukan utama gitu. Jadi kan pasukan utama kita pushnya tuh dengan pemberian pakannya bagus banget gitu. Kalau itu mah ya udah pasukan ya. hura-hura gitu. Adanya ya kayak pemain cadangan lah ya. Saya Bella. Nanti kalau kan di sini disuntik juga ya. Rutin nggak nyuntiknya kalian misalnya? Seminggu sekali kita. Sekarang ada rutinitasnya seminggu sekali harus nyuntik. Seminggu sekali ya. Nanti kita bikin vlogging ya. Hari ini ada nyuntik, hari ini Wah. ada nyuntik. Kebetulan nih teman-teman. Nanti kita bakal syutingnya ya, nyuntiknya.
Tapi nggak lama ya? Atau kalian nyuntiknya berapa lama sih biasanya? Sebenarnya kan kita sekarang cuma 60 ekor ya. Nggak akan lama lah, paling setengah jam paling lama. Setengah jam lah ya. Oh ya, saya lupa nanya juga, untuk nyuntiknya tuh khusus betinanya aja atau sama jantannya juga sih? Itu 2 kali penyuntikannya si Denisoni umumnya ya. Nah itu kita awal-awal betina dulu semua, jantannya nanti penyuntikan kedua bareng betina. Jadi betina 2 kali penyuntikan. Kalau jantan cuma sekali di penyuntikan kedua pas betina. Oke. Ya. Nanti pokoknya kalian nonton aja ya video selanjutnya tentang suntik menyuntik. Ada menambah agak lagi. Ya soalnya gini ya, kalau misalnya nyuntik kita betina di 1 kali dosisnya tinggi gitu ya. Dosisnya optimal dengan dosis bobot dia gitu ya seharusnya. Nah kalau itu biasanya kita suntik hybrid langsung gitu ya, sekali doang. Ya. Itu biasanya banyak telur yang busuk. Soalnya terlalu kaget juga, jadi kan kalau kita penyuntikan pertama itu hanya beberapa persen, ya kita nggak mungkin ngasih tahu dosisnya, itu rahasia perusahaan. Rahasia. Yes. Kalian harus ngulik. Cuman posisinya kan penyuntikan itu adalah rangsangan hormon yang ada ke dalam otak si ikan, jadi reseptor doang gitu. Jadi kalau ikan belum siap, kalau disuntik juga nggak akan ya, Ya, berarti ya. nah kalaupun dia kaget juga, telurnya bisa overheat juga gitu. Makanya kita ada pembagian dosis berapa persen. Pertama, nanti peleburannya berapa persen gitu. Yang harus ngeluarin itu berapa persen itu. Atau Jadi ada yang harus digarisbawahi teman-teman, berarti suntik itu bukan berarti Semua langsung ikan, nelor ya, ya. dengan suntik nelor. ya kadang kan Enggak orang ya. bilang kan, ah udahlah ikan mah asal suntik aja gitu. Iya. Nah enggak sih, jadi enggak semua ikan suntik itu disuntik bakal keluar telur gitu. Bukan itu ya. Bukan itu konsepnya gitu. Iya. Jadi Berarti buat apa tadi? ya buat Merangsang. sebagai perangsang ke otak aja, gimana hormon tuh cuma sebagai apa ya, mobil lah, mobilnya gitu. Ya rutenya mah tetap dari darah. Tetap ya berarti ya. Ya. Pendorong aja ya, Ya, itu sebagai disuntik. Kunci utamanya masih induknya, apa ada telur atau enggak gitu. Nah, intinya itu. Harus matang ya. Iya, berarti ya. matang. Ya tapi bener, Denisoni itu dari misalnya kita nyuntik 60 nggak 60-60-nya keluar telur gitu. Yes, ya, ya. Oke, nanti kita lihat ya gimana Pasti pas penasaran strippingnya. Ya. Nah, saya Penasaran juga. penasaran deh. Penasaran juga ya. Oke nih, kesan-kesannya nih buat Agung sama Jody, buat teman-teman juga, kasih saran juga nih buat teman-teman yang nonton juga, kami Masa Aquatikers kali ya. Jadi buat subscriber kami Masa yang pengen terjun ke dunia usaha Denisoni khususnya, ada saran-saran kan dari kalian gimana gitu? Mau dari Jody dulu, saya dulu aja ya. Oh, iya. Nah kalau misalnya dari saya sih, kalau misalnya pengen usaha itu jangan langsung berusaha gitu. Harusnya dimulai dari hobi. Karena di Denisoni itu berbeda dari ikan lain gitu, apalagi ya ikan-ikan yang lain sama lah. Kita itu membeli ikan itu ada apakah dianya bahagia atau tidak, itu tuh mempengaruhi dia akan bertelur atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya yang pengen langsung mendapatkan uang gitu ya jangan berternak gitu, karena berternak itu harus sabar. Bisnis oriented Ya, jadi ada 2 bulan, ada 3 bulan, 4 bulan dia baru stabil gitu. Dan baru stabil itu baru bisa menghasilkan telur gitu. Tapi kalau misalnya pengen diburu-buru susah. Kita nggak seperti beli mesin fotokopi colok langsung gitu kan. Nggak bisa gitu. Nggak serong. Ya, nggak serong gitu, nggak bisa gitu ya. Dari ikan itu ada perlakuan yang lain. Jadi kalau misalnya aquatikers gitu ya, pengen berbisnis lebih baik jadi seller aja gitu. Kalau misalnya jadi breeder itu harus yang sabar gitu. Ya cuman kalau hasil gedean breeder daripada seller gitu. Udah pasti itu mah. Betul, Ya, betul. Ya itulah tingkat kesabarannya aja sih, kalau misalnya memang pengennya langsung UD ya jangan berternak menurut saya gitu. Lebih baik kan ada jalan lain kayak riser pembesaran Iya, gitu. betul. Jadi banyak cara lah, tapi kalau buat berternak memang harus orang-orang yang sabar gitu. Sabarnya. Kalau ada Om Agung udah ya. Nah dari Om Jody gimana nih Om Jody? Ya, dari Om ya. Om juga jadi. Kalau dari saya pertama ya bertahap ya. Kalau misalkan mau mulai cari guru yang tepat dulu ya. Ini salah satu guru saya yang tepat mungkin ya. Jadi saya sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berguru dan mengambil banyak ilmu. Nah, banyak ilmu dari orang-orang yang sekiranya udah terjun lebih dulu dari kita. Cari relasi yang lebih banyak juga, cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Buat ya jadi referensi kita untuk nantinya entah itu ya untuk nanti eksekusi di bidang perikanan seperti itu sih. Udah? Lebih banyaknya dari Kang Agung tadi udah Kurang lebihnya sama ya. Kalau dari Noval gimana? Ya gitu ya, sama aja.
Kalau saran dari saya sih cepet-cepet udah ya, cangkel ya. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Oke, teman-teman, itu tadi informasi mengenai Demisoni dan khususnya nanti kita bakal bikin konten tentang menyuntik-penyuntiknya ya. Nyuntik. Oke, di jam 6 ya, 6 sore dan nanti keduanya di jam 12 ya. Jam 12 malam. Ya, Dua jam kali. 12. Kita jadi tukang ronda nih. Sekalian nanti habis nyuntik kita mau push rank guys. Oke. Bukan alam itu. Oke teman-teman, itu tadi informasi mengenai Denisoninya dan buat teman-teman yang mau bertanya lagi lebihnya bisa langsung aja di DM ke Nova Kawimasai. Dan semoga menginspirasi buat kalian yang ingin memulai di usaha Denisoni ya. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe dan juga nyalakan tombol Loncengnya. oke agar kalian update video kita yang terbaru. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Bye. Bye. Dadah.